bersamaku. Perkenalkan, nama saya Uci Cindy Cendora. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proposal penelitian pada mata kuliah bimbingan skripsi. Adapun judul proposal saya yaitu analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah pada tabungan Simasker di Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kerinci. Yang pertama ada latar belakang. Bank Pembangunan Kerinci, tingkat pertumbuhan nasabah tabungan Simasker di Bank Pembangunan Kerinci tidak fluktuatif. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk mekanisme yang berlandaskan prinsip syariah dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya menabung. Selain itu, kegiatan pemasaran yang dilakukan hanya tergantung event dan hanya setahun sekali. Dan karena nasabah yang pasif sudah membuka rekening tabungan tetapi nasabah tidak melakukan transaksi, maka dari itu pihak bank menutup rekening nasabah tersebut karena saldo yang sudah minimum. Walaupun jumlah nasabah tabungan bersifat fluktuatif, namun nominal target funding pada tabungan Simasker tercapai. Bahkan pencapaian target tersebut melebihi dari target yang sudah ditentukan oleh Bank Pembangunan Kerinci. Selanjutnya ada batasan masalah, yaitu di sini kita membatasi masalah yaitu analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah pada tabungan Simasker di Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kerinci di Sungai Penuh. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana penerapan strategi pemasaran pada tabungan Simasker di Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kerinci. Yang kedua, bagaimana efektivitas penerapan strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah pada produk tabungan Simasker di Bank Kerinci. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peningkatan jumlah nasabah pada produk tabungan Simasker di Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kerinci. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui penerapan strategi pemasaran pada tabungan Simasker di Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kerinci. Yang kedua, mengetahui efektivitas penerapan strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah pada produk tabungan Simasker di Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kerinci. Yang ketiga, ada mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung peningkatan jumlah nasabah pada produk tabungan Simasker di Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kerinci. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. Di antaranya agar bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah pada tabungan Simasker di Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kerinci di Sungai Penuh. Yang kedua, ada bagaimana mahasiswa dan pihak IAIN Kerinci agar dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan kerangka acuan mengenai masalah sejenis dan menambah daftar kepustakaan di IAIN Kerinci. Yang ketiga, ada bagi perbankan dapat dijadikan sumber informasi dalam menciptakan kepuasan anggota-anggotanya. Yang terakhir yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi tentunya pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Yang pertama, strategi pemasaran. Maksudnya di sini adalah suatu manajemen yang disusun untuk mempercepat pemecahan persoalan pemasaran dan membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Yang kedua, ada nasabah. Nasabah bagi kelangsungan hidup perusahaan seringkali diungkapkan oleh para pelaku bisnis dengan cara mengungkapkannya dalam bentuk pujian dan kebanggaan kepada nasabah. Yang ketiga, ada tabungan. Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Yang keempat, ada lembaga bank, yaitu lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimiliki mereka.
Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian lapangan field research, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Yang kedua ada lokasi penelitian. Penelitian tentang analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah pada tabungan si masker. Peneliti memilih tempat peneliti, yakni di Bank Pembangunan Kerinci. Yang ketiga ada objek dan subjek penelitian. Objek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti, yaitu analisis strategi pemasaran dan meningkatkan jumlah nasabah pada tabungan si masker di Bank Pembangunan Kerinci. Adapun subjek penelitian dalam proposal ini keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Yang keempat ada informan penelitian. Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan yang bisa memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan dari penelitian ini yaitu berasal dari wawancara secara langsung yang disebut dengan narasumber. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah petugas bagian tabungan nasabah tabungan si masker. Yang kedua ada jenis data. Ada sumber data primer, sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi dengan cara langsung dari objek yang diteliti atau melakukan studi lapangan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data, di sini saya memakai 3, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Instrumen penelitian yang menggunakan 2, yaitu alat perekam dan alat tulis. Gunanya alat perekam yaitu untuk merekam saat berlangsungnya wawancara dengan subjek dan menggunakan kamera digital untuk memfoto berbagai ekspresi yang dimunculkan. Gunanya untuk memudahkan peneliti mengulang kembali hasil wawancara dan untuk meminimalisir terjadinya bias peneliti. Adapun alat tulis dan buku kecil untuk mencatat sesuatu yang berkaitan dengan jalannya penelitian. Adapun teknik analisis data berarti mengkaji data diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan ke unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun prosedur pengembangan data kualitatif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mencatat menghasil catatan lapangan. Dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Yang kedua, mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasi, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat kesimpulan. Yang keempat, berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum. Yang keempat, hasil analisa data kemudian diinterpretasikan sehingga data-data tersebut memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Pada penelitian deskriptif, interpretasi ini adalah untuk menjelaskan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Sekian penjelasan dari proposal saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.